3. Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Kali ini gue udah bersama Fahri dan kita akan bahas mengenai Honda Vario miliknya. Nah ini kita udah di Gentleman Spot dan kali ini siang-siang kayak gini udah ditemenin juga sama kopi susu dari Kopiware. Jadinya biar nggak panas karena dia lumayan gerah. Iya, lumayan gerah. Nah oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Siap. Soal motormu nih, ini udah megang dari tahun berapa nih? Ini udah dari tahun 2019. 2019. Akhir. Oh, 2019 akhir. Berarti hampir 2 tahun. Ya, mau 2 tahun sih. Mau 2 tahun. Itu ngambil bener-bener dari baru berarti ya? Ya, dari baru. Nah, alasannya kok bisa sih milih Vario nih? Karena pasti kan setiap orang mau ngambil kendaraan ada pilihannya masing-masing kan. Kenapa alasannya ngambil ini? Kenapa nih? Pertama tuh awalnya gini, mau udah ngelirik Aerox tuh. Ya. Karena kan dari sporty banget lah. Ya, dan emang banyak banget nih anak muda pastinya yang pakainya Aerox sebenarnya. Bener. Terus ternyata bodinya itu kebesaran buat ke pasar. Oh, jadi iya karena kan buat ke pasar juga nih motornya nih. Nah kalau pakai Aerox tuh kebesaran bodinya. Iya. Nmax gak masuk waktu itu, gak masuk ke kategori itu. Ya udah, akhirnya yang paling enak sih Vario karena dia bodinya buat perjalanan jauh masuk. Buat ke pasar gak terlalu gede. Joknya pun juga emang ukurannya ya nyaman-nyaman juga ya. Iya, bener. Ini berarti yang berapa cc sih? 125 apa 150? Ini 125. 125? Ya. Oh ya. Nah, untuk awalan nih pas modif itu udah ada konsepnya nggak sih? Atau sebelumnya pas awal nih nggak ada kepikiran sama sekali untuk modif? Awalnya gak kepikiran itu. Kayak cuma ya udah buat daily aja. Iya, bener. Nah, ini awalnya jadi tiba-tiba ingin modif itu berlandaskan karena racun dari teman atau tiba-tiba kayaknya modif deh, bagus deh gitu. Racun. Oh, racun. Jelas itu. Ya, jelas itu racun temen itu bener-bener. Jadi awalnya kayak diracunin apa dulu nih, kayak ganti apalah atau diapain? Dulu pertama ini turun langsung tak buat main kan sama temen tuh di kafe gitu. Terus waktu itu kan masih pakai spion yang gede banget tuh, spion yang gede. Kayak orang yang gede banget yang bawaannya itu. Terus sama temen, ini jelek nih kayak gini. Terus ganti pakai waktu itu pertama itu Tomok. Oh iya. Spion Tomok gitu. Jadi biar agak kelihatan lebih sporty dikit lah. Iya. Tuh terus ya udah awalnya berawal dari satu spion itu. Terus ketagihan. Iya, terus langsung yang lain lagi deh. Oh iya. Kalau untuk konsepnya sebenarnya ada nggak sih konsepnya, apa cuma kayak kayaknya yang kurang ini deh, diganti ini aja deh gitu? Kalau konsep sendiri sih lebih ke pengennya tetap sporty, kelihatan sporty, tapi daily oke. Daily oke. Gitu sih. Kayak tetap fungsional. Iya, tetap fungsional. Karena ini emang dipakai harian ya? Iya, bener. Oh iya. Dipakai harian. Kalau selama pemakaian nih kira-kira impresi selama hampir 2 tahun ini memakai Vario itu gimana? Impresinya nyaman sih. Nyaman. Ini buat yang user Vario tuh. Itu kan biasanya kendalanya kan gredek. Iya. Nah, gredek itu Vario tuh. Nah, tapi kan udah banyak cara sebenarnya untuk mengantisipasi itu, mengatasi itu gitu sih.
Kalau itu apa misalnya salah satu triknya tuh diapalinnya kayak gimana? Jadi kan kalau di passivity itu kan ada mangkok tuh, mangkok ganda. Nah itu lebih rajin dibersihin aja atau dikasih lubang lebih. Oh, lubang lebih berarti dibubut itu ya? Ya kayak dilobangin gitu aja sih, dibor gitu. Iya, itu kan biar kotorannya itu langsung keluar gitu. Iya. Karena itu berarti akibat dari kotorannya ngendep ya. Bener. Karena kalau ketika kita buka passivity tuh pas mangkok gitu kita buka, wah itu kotor banget. Serius. Iya. Itu kotor banget. Berarti ya kalau emang nggak mau dibubut ya udah sering-sering dibersihin aja. Bener. Iya. Nah ini kalau untuk hal yang udah dimodif di motor ini nih yang sekarang lagi nempel deh. Iya. Ada apa aja nih, kita bahas dari depan dulu ya. Dari depan. Velg dan pengeremannya. Oke. Kalau dari ban ya, Iya. Ban itu udah ganti tuh ke Corsa R46 ukurannya 90/80. Berarti lebih tipis dari ban bawaannya. Iya, kalau benar. bawaannya 90/90. Yang bawaannya itu 80/80. 80/80 ya. Yang ini tak gedein dikit. Oh iya. Gedein dikit terus ke velgnya itu tak repaint. Ini jatuhnya ke warna ungu ya, ungu muda. Bener. Ungu muda. Ungu janda. Ungu janda. Terus ke pengereman, di sisi sana itu pengereman udah ganti disnya. Ya, disc brake-nya udah ganti tuh. Udah ganti disc brake dari bawaannya yang 220, tak ganti ke yang 260. Berarti di-upgrade jadi lebih gede juga. Ya, benar. Oh iya. Terus karena udah tak gedein, kalau pakai cuma satu piston Tokicho bawaannya, Iya. itu rasanya kayak kurang kan. Iya. Terus akhirnya nular deh. Kalau udah ganti salah satu part gitu ya. bener nular ke yang lain malahan. Itu untuk kalipernya pakai merek apa? Nissin. Pakai Nissin Samurai yang 2 piston. 2 piston. Oh, Iya. kalau ganti kayak gitu tuh kampas remnya mahal juga nggak sih? Itu sebenarnya lebih ke universal aja sih. Jadi lebih nggak susah carinya karena bisa di PNP-in ke sama-sama Nissin yang buat Vario lama. Oh, malah bisa. Iya bisa. Oh. Jadi nggak harus ke kampasnya yang Nissin Iya. gitu. Di dealer Honda itu banyak sih. Banyak. Oh iya. Soalnya kan kalau misalnya harus pakai yang mungkin untuk Nissin itu kan mungkin bisa dibilang lebih mahal juga Iya. kan. Iya. Oh iya. Kalau ini lebih enak sih. Lebih enak karena ada part substitusi. Iya benar. Terus ke selang rem udah ganti juga. Itu karena teman-temannya ganti juga, jadi ikutan ganti juga. Tapi selang rem memang biasanya paling banyak gampang diganti karena harganya lebih bersahabat dibanding Bener. part rem lainnya kayak kaliper, master rem itu kan harganya udah yang lumayan. Bener. Ya. Itu sih. Pakai TDR ya berarti ya? Iya, pakai TDR. Pakai TDR yang karbon. Yang ininya warna kuning, yang bagian logo TDR-nya. Oh, iya. Lalu dikombinasiin master remnya pakai merek apa? Nah, master remnya ini udah tak ganti nih ke RCB S1. RCB S1. Yang 14 mm radial. Ya. Nah, ini untuk kita bahas detail dulu pengereman naik. Budgetnya kalau di breakdown satu-satu tuh habis berapa? harga per partnya deh. Kalau rinci udah lupa ya, cuman Kasarannya aja. Dari bawah tadi semuanya ya? Iya, semuanya itu disc brake itu sekitar 250-an. Pakai Nasser Beat. Terus PNP berarti dia? Ya, PNP. PNP. Terus ke kaliper pakai Nissin Samurai itu sekitar 800-an. 800-an. Enggak sampai sejuta ya? Ya sampai. Itu bracket bikin? Enggak, langsung. Dari Nissinnya udah ada. Iya. Bracket yang buat 260. Itu udah ada. Terus ke selang rem TDR karbon ini kalau nggak salah tuh 120. 120. 120. Terus ke yang ini RCB 1 ini sekitar 800-an juga. 800. Sama kayak kaliper. Sebenarnya ya kalau kita lihat motornya dari jauh ya atau mungkin dari dekat, kalau nggak kita lihat detail tuh kayak biasa aja. Iya, benar. Modifannya nggak kelihatan sebenarnya. Cuma kalau udah dibongkar ya ternyata lumayan juga, baru bagian depannya udah segitu ya. Benar. Oke, bentar kita ini dulu. Oke. Karena udah aus. Buka dulu.
Ini lumayan jadi seger. Seger Oke. sih. Oke, lanjut untuk ke ini deh, bagian stang lagi nih. Ini ada lagi nggak yang selain rem udah di-upgrade nih? Ini kan kalau kelihatan dari sini kayak hand grip juga udah ganti nih, bukan bawaan. Ada apaan aja nih di bagian ganti situ? sih. Yang di bagian sini selain di master rem spion, ada juga nih gas spontan. Gas spontan. Gas spontan udah ganti pakai Kitaco KTC. Sekalian sama yang ininya engine cut. Engine cut. Nah. Oh, itu sepaket tapi? Enggak. Itu sepaket. Ketika kita ganti ini harus sekalian sama ininya. Karena kan untuk yang bawaan Vario-nya itu sulurnya ini, yang bagian ininya tuh jadi satu sama starternya. Oh, iya. Jadi ketika ganti itu ganti gas spontannya harus sekalian sama starternya. Tapi itu untuk bagian plastik yang di situ nggak perlu ada yang di ini ya, rusak ya? Yang ini? Covernya gitu-gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman yang ketika ganti master rem itu harus dipotong sedikit. Oh, ada pengorbanannya. Kita lanjut ke bagian tengah ya. Tengah apa ya? Ya jok gitu-gitu masih, itu jok masih bawaan ya? Masih bawaan sih. Masih bawaan, belum ada yang ganti untuk yang sini. Berarti lanjut ke belakang agak bagian bawah nih. Ini dari sebelah kanan dulu deh. Cover radiator ya? Ini ya. Cover radiator itu udah diganti juga nih. Udah ganti. Nah itu urutannya tuh habis tomok itu. Oh. Habis tomok itu langsung kena racun lagi. Ini. Karena emang lebih racing yang ini ya. Kalau yang bawaan plastik hitam terus ya B aja sih. Ya, dan ya yang bawaan tuh lebih gede gitu kan. Lebih gede. Lebih gede. Kalau ini kan ukurannya pas banget sama gede si radiatornya itu. Itu beli online berarti ya? Iya, online. Beli online. Masangnya gampang juga ya? Gampang banget. Oke, terus nah, knalpot nih. Ini kan konsepnya sebenarnya lebih ke kayak racing dan daily. Ini knalpot apakah nggak kegoda make racing? Jelas kegoda dong. Kegoda kan pasti. Iya, pasti pakai racing tuh jelas kegoda banget. Dulu tuh pernah pakai racing, pakai R9, kalau di sini ada stikernya nih. Iya, stikernya doang. Sekarang tinggal stikernya doang. Tinggal stikernya doang. Itu dulu pernah pakai R9 yang New Alpha. Nah, terus udah dipakai kan, tapi ternyata habis itu ada berita yang polisi itu mulai menindak langsung itu, dipotong terus digepuk itu. Wah, terus ya udah nggak mau kayak gitu kan, itu kan juga sakit banget. Terus nggak mau gitu, ya udahlah. Tapi dulu nih pas pakai R9 itu mungkin misalnya tetap ada yang mau ganti, nah karakter suaranya tuh lebih gimana? Enak banget sih itu. Sebenarnya cocok sih buat aku ya. Iya. Cocok sih. Akselerasinya juga berarti ngaruh banget ya? Ngaruh. Oke, kalau untuk bagian mesin nih, mesinnya udah ada belum sih yang diubah? Untuk mesin belum ada. Masih belum ada. Standar, full standar. Belum ada, belum porting, belum lain sebagainya. Baru berarti main, kalau istilahnya anak motor kan kirian aja ya? Iya, benar. Kirian, main kirian aja sih. Kiriannya kirian lagi kan jadi keikutan. CVT-nya udah diapain aja nih? CVT udah upgrade sih, cuman belum semua. Cuman udah mungkin 85% atau 90% sih. Apa aja nih yang udah di-upgrade? Dari depan itu udah bubut puli, cuman belum kerok jalur. Terus ganti roller jelas, karena semuanya pasti ketika main kirian itu pasti ganti roller. Iya, roller itu salah satu poin yang penting dari permainan CVT. Bener. Terus belt udah ganti juga. Terus per CVT yang besar, terus per Sentry yang kecil. Cuman itu sih. Per CVT pakai yang berapa RPM? 1500. Bawaannya 1000 ya berarti? Iya, 1000 ya. Pakai 1500, tempatnya PCX Thailand. Iya. Berarti bukan part aftermarket kayak TDR atau apa gitu? Bukan. Kalau untuk rollernya? Rollernya pakai BRT yang 15 gram. 15 gram rata semua? Rata. Nggak dikombinasi-kombinasi? Enggak. Itu lebih ke tarikan awal, tengah atau akhir? Itu tengah ke atas. Tengah ke atas. Iya. Karena 15 gram itu kan lumayan berat tuh. Kalau kita bandingin, kan masih ada tuh yang 13, yang 10, bahkan ada yang 8.
Itu 15 tuh hitungannya tetap berat. Tetap berat. Jadi iya. buat tengah ke atas, itu enak. Tapi kalau untuk tarikan awalnya jadinya lebih gimana nih karakternya dengan kombinasi seperti itu? Lebih responsif karena udah digantikan untuk yang di pair gedenya, pair CVT-nya sama pair sentry-nya. Itu sih, jadi dari si rollernya itu berat, tapi si belakangnya itu untuk akselerasinya. Jadi intinya tetap awal, tengah, akhir tuh ya dapat semua ya? Iya. Oh iya. Itu kalau untuk budget ini deh yang udah dihabisin untuk ngotak-ngatik CVT itu sekitar berapa? Aduh, gak ngitung ya. Ngitung ya. Tapi bengkelnya di mana? Bengkelnya kayak Bubut dan mungkin pasti kan ada yang nyaranin tuh pakai 15 atau apa, itu konsultasi di bengkel mana? Itu ada tuh temen nyaranin di bengkel daerah Maguwo. Itu dia tuh jadi bengkelnya tuh sebenarnya lebih ke kayak KLX, Dead Track gitu sebenarnya. Cuman salah pergaulan ya. Iya, ini masuk kemana-mana sebenarnya. Udah masuk kemana-mana nih pergaulannya. Nah terus tapi si orangnya itu bisa dan ngerti untuk bagian matic-nya gitu. Terus tanya-tanya kan mau upgrade CVT, cuman apa ya gitu. Berarti udah banyak hasilnya yang dari bengkel sana ya maksudnya? Ya lumayan sih. Bubutnya juga di sana juga, dibantu sama sana untuk bubutnya. Oh berarti kita nggak perlu kayak dikasih ukuran terus bawa ke bengkel bubut? Enggak. Dibantu sana sekalian. Terus si roller sama belt juga rekomendasi sana juga sih, pakai BRT. Iya. Untuk gramnya juga rekomendasi sana. Jadi ntar kalau misalnya ada yang mau bisa tanya-tanya aja sih ntar lewat Bisa DM aja gitu. Nah mungkin nih kalau ini kan udah selama make hampir 2 tahun. Nah misalkan ada yang mau ngambil Vario bekas nih, Vario bekas yang kayak gini ya, ini ada tips dan triknya nggak sih yang mesti diperhatiin? Karena mungkin sama pakaian kan pasti ngalamin aja nih, ini ininya gampang bunyi atau bagian apa yang mungkin sensitif kayak gitu. Ada nggak sih? Lebih ke tadi sih, ke geredeknya itu sih. Karena itu penyakit yang emang bener-bener bawaannya sih. Iya. Jadi kalau memang mau ambil yang bekas itu dicoba dulu lah, mending dicoba dulu. Coba dulu jalan agak jauh nggak apa-apa, cuman jangan dibawa lari ya. Kabur, jadi buron. Agak jauh nggak apa-apa, buat ngetes ke akselerasi sama buat yang kekenceng gitu. Perlu banget sih kalau buat aku ya, itu perlu banget. Body pokoknya urusan body atau mulus atau enggaknya urusan kedua lah. Ya itu kedua. Yang penting kan ketika experience kita berkendara itu kita nyaman dulu, baru kan kita enak lah. Nah ini kayaknya hampir kelewat nih. Bagian sebelah kiri sok ini juga udah ganti nih. Bener udah ganti. Ini pakai merek apa? Ini kebetulan pakai Ohlins. Oke, Ohlins. Itu bedanya nih ya sama standar itu lebih gimana, karakter reboundnya atau apanya beda nggak? Beda sih, jelas beda. Kerasa banget bedanya ketika buat boncengan, itu kerasa banget. Tapi ketika untuk yang sendiri ya, ketika sendiri gitu nggak beda jauh untuk yang dari standar. Nggak beda jauh, padahal harganya beda jauh. Gak beda jauh, tapi untuk boncengan, wah itu baru kerasa banget dan ini itu enak banget. Bisa disetting nggak sih? Bisa ya manual ya berarti. Bisa disetting, cuman untuk yang seri ini kebetulan cuman ada 2 settingan. Cuman ada di settingan kompresi sama preload. Nggak ada untuk settingan rebound. Gitu. Untuk yang terbarunya yang ini kan yang seri HO545. Untuk yang seri HO831 itu udah ada, tapi itu tabung atas. Kalau ini kan masih nempel di bawah gitu ya? Ya, ini untuk yang tabung bawah. Itu nggak ada untuk setting reboundnya. Tapi so far inilah ya, apa maksudnya puas lah ya? Puas, jelas. Jelas lah, harganya mahal. Kena berapa itu? Ini dapat bekas ya? Iya, dapat bekas. Harga berapa? Di sekitaran 3 plus. Cuman memang kelihatannya mungkin teman-teman nih, wah mahal, tetap mahal. Teman historinya itu si shocknya ini nggak pernah untuk jauh, nggak pernah untuk touring dan sebagainya. Jadi dia cuman dipasang sama si ownernya sebelumnya itu cuman buat pajangan aja dan buat kepo nih, gimana sih punya shock Ohlins gitu. Lebih mungkin kalau ini kayak
misalkan kita beli barang display kayak gitu Ya, benar harganya benar harga benar. display kayak gitu. Benar. Harga lebih murah daripada baru tapi di atas pasaran bekas. Iya, gitu. benar. Oh, iya. Kalau untuk misalkan harga pasarannya sebenarnya di kisaran berapa sih normalnya? Normalnya di 4 juta. 4 juta. Oh, iya. Untuk yang tambung atas itu sekitar 5 juta. Sekitar 5 juta. Oh, iya. Oke, kalau kayak gitu itu tadi udah ya itu kayaknya Udah. semua ya yang kita bahas ubah-ubahan yang di motor Vario ini dan semoga bisa menjadi referensi dan yang buat mau nanya-nanya mungkin lebih detail spek awalnya atau mungkin rekomendasi belinya di mana itu bisa langsung DM aja ntar IG-nya gue taruh. Jangan kalau nanya di komen YouTube kan gue bukan ownernya, gue nggak tahu detailnya dan ownernya nggak selalu lihat YouTube gue jadi mending langsung DM aja gitu. Karena Bisa. banyak banget yang suka nanya kadang spek banyak atau apa gitu. Ya, benar. Oke, itu aja. Thank you banget. Ya, oke. Udah Siap. mau diajak bikin video dan Siap. thank you juga buat Kopiware udah nyediain minuman kopi susunya. Yoi. Jadi Seger banget. seger walaupun di panas-panas siang kayak gini. Dan thank you juga Gentleman Spot yang udah nyediain tempat buat bikin video. Buat kalian yang mau nyuci ataupun detailing dan coating bisa langsung ke sini. Ini juga kinclong habis dicuci di sini dan wax juga. So itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe.